Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dalam video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kesebangunan. Video ini akan berisi soal dan pembahasan tentang kesebangunan. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Soal yang pertama, apakah persegi panjang ABCD dan PQRS berikut sebangun? Mari kita bahas. Masih ingat kan kalau syarat-syarat kesebangunan ada dua. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Syarat yang kedua, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian harus sama. Oke, kita buktikan yang pertama dulu. Sudut yang bersesuaian itu sama atau sama besar. Sudut A itu bersesuaian dengan sudut B. Sudut A sama dengan sudut P. Mereka sama-sama siku-siku. Karena persegi panjang itu pasti siku-siku atau 90 derajat. Yang kedua, sudut B sama dengan sudut Q. Sudut B sama dengan sudut Q, berarti sama-sama siku-siku. Berikutnya, sudut C sama dengan sudut R. Mereka sama-sama siku-siku. Sudut D bersesuaian dengan sudut S dan besarnya sama, yaitu siku-siku atau 90 derajat. Syarat yang pertama sudah terpenuhi. Sekarang kita akan mencari syarat yang kedua, yaitu perbandingan sisi yang bersesuaian itu sama. Pertama, AB per PQ. Kenapa AB dibandingkan dengan PQ? Kenapa AB tidak dengan PS atau QR? Karena AB berposisi sebagai lebar dan PQ juga sebagai lebar. Itu artinya mereka adalah pasangan yang bersesuaian. Atau dengan kata lain, pada ABCD ini, AB adalah paling pendek, maka PQ juga paling pendek. AB berPQ per PQ, AB panjangnya 24, PQ panjangnya 18. 18 karena sama dengan SR ya. Kita sederhanakan masing-masing kita bagi 6. 24 bagi 6 dapat 4, 16 bagi 6 dapat 3. Sisi lain yang bersesuaian adalah BC dibanding QR. BC merupakan panjang, QR merupakan panjang pada persegi panjang PQRS. Nah, ukurannya 64 per 48. Masing-masing kita bagi 16 ya. 64 bagi 16 dapat 4, 48 dibagi 16 dapat 3. Jadi perbandingan akhirnya adalah 4 banding 3. Yang ketiga, kita punya CD dibanding RS. CD dibanding dengan RS atau SR sama aja. Kita masukkan angka-angkanya, CD-nya 24, RS-nya 18, masing-masing kita bagi 6. 24 bagi 6 dapat 4, 18 bagi 6 dapat 3. Jadi untuk menyederhanakan harus dibagi dengan angka yang sama. Berikutnya sisi yang terakhir, AD dibanding PS sama dengan 64 per 48. Masing-masing kita bagi 16, 64 bagi 16 4, 48 bagi 16 dapat 3. Nah, di sini terbukti atau didapatkan bahwa perbandingan sisi yang bersesuaian itu adalah 4 dibanding 3. 4 banding 3, ini 4 banding 3 juga. Karena perbandingannya sama, maka bisa kita simpulkan bahwa persegi panjang ABCD sebangun dengan PQRS. Oke? Sekarang kita lanjut soal nomor 2. Apakah segitiga DEF dan segitiga PQRS berikut sebangun? Nah, kalau pada persegi panjang tadi kita harus membuktikan sudutnya harus sama dan perbandingan sisi yang bersesuaian itu juga harus senilai, maka pada segitiga, kalau seperti ini segitiganya, cukup salah satu syarat saja. Di sini, karena yang diketahui sisinya, maka kita menggunakan syarat ini. Perbandingan sisi yang bersesuaian sama. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama. Jadi kita tidak perlu menunjukkan sudutnya sama, karena pada segitiga otomatis kalau perbandingan sisinya sama, sudutnya juga pasti sama besar. Oke, kita cari dulu sisi yang seletak atau bersesuaian. ED per QR. Kenapa ED itu per QR? Karena letaknya sesuai, karena seletak, dan ED pada segitiga DF merupakan sisi yang terpanjang. QR pada segitiga PQRS
juga merupakan sisi yang terpanjang. Oke, jadi terpenuhi ya, bersesuaiannya di mana? Sama-sama sisi terpanjang pada kedua segitiga. Kita masukkan angka-angkanya, ED 48, QR 16. Jadi 48 dibanding 16, sederhanakan masing-masing dibagi 16, 48 dibagi 16 dapat 3, 16 dibagi 16 dapat 1. Jadi perbandingannya 3 dibanding 1. Sisi yang kedua, kita punya DF per QS. Jadi kalau segitiga besar di atas dari yang pertama, maka sisi yang kedua juga sama. Yang segitiga besarnya di atas juga. Oke, kita punya DF dibanding GS. DF 42 ukurannya, GS ukurannya 14. Nah, DF merupakan sisi yang sedang. Anggap aja ini terpanjang, sedang, dan pendek. Pada segitiga DEF, DF ini merupakan sisi yang sedang. Begitu juga dengan QS. Pada segitiga QRS, QS merupakan sisi yang ukurannya sedang atau nomor 2. 42 per 14. Masing-masing kita bagi 14 ya. Dapat 3 yang 42, yang bawah dapat 1. Perbandingannya 3 dibanding 1. Apakah yang ketiga juga sama? Sekarang kita punya sisi yang paling pendek. Pada segitiga DEF kita punya EF. Pada segitiga QRS kita punya RS. 36 dan 6 ukurannya. Kita menyederhanakannya dengan dibagi 6 ya, atas dan bawahnya. 36 bagi 6 dapat 6. 6 bagi 6 dapat 1. Dilihat di sini bahwa perbandingannya pertama 3 banding 1. Ini juga 3 banding 1 sama. Tapi yang terakhir 6 banding 1. Padahal syaratnya harus sama semua perbandingannya. Maka kesimpulannya adalah segitiga DEF tidak sebangun dengan segitiga QRS. Karena ada perbandingan sisi yang tidak sama. Oke? Lanjut sekarang kita nomor 3. Apakah segitiga ABC dan segitiga EBF? ABC berarti yang besar ini ya, ABC berarti segitiga besar, EBF berarti segitiga yang kecil ini, EBF. Oke, mari kita bahas. Karena sisinya sudah ada semua, kita menggunakan perbandingan sisi saja. Kita cari dulu perbandingan sisi yang bersesuaian. Yang pertama, AB dibanding EB. AB merupakan sisi terpanjang pada segitiga ABC. EB merupakan sisi terpanjang pada segitiga EBF. AB panjangnya 3 akar 41. Dari mana? Kan di sini nggak ada 3 akar 41. Dapatnya dari sini nih. AE itu kan akar 41. EB itu panjangnya 2 akar 41. Jadi A sampai B itu merupakan penjumlahan dari akar 41 ditambah 2 akar 41. Jadinya 3 akar 41. Sedangkan EB di sini jelas tertulis 2 akar 41. Nah, sederhanakan. Nah, akar 41-nya kita coret. Nah, kita sederhanakan. Masing-masing dibagi akar 41 didapatkan 3/2 atau 3 dibanding 2. Pasangan yang kedua adalah BC dibandingkan dengan FB. BC, B sampai C. Nah, ini sisi yang bawah atau sisi yang sedangnya. Panjangnya BC berarti 15 ya, 10 tambah 5, jadinya 15. FB, nah FB panjangnya 10. Jelas ya? 15 per 10, masing-masing kita bagi 5 nih. 10 dibagi 5 dapat 3. 10. 15 bagi 5 dapat 3. 10 bagi 5 dapat 2. Perbandingannya 3 banding 2. Sekarang kita lihat perbandingan yang terakhir, sisi yang paling pendek. Di sini berarti ada AB. Di sini ada AC pada segitiga ABC. Dan ada FE atau EF pada segitiga EBF. Berarti perbandingannya adalah AC per EF. AC panjangnya 12, EF panjangnya 8. Sederhanakan, masing-masing kita bagi 4. 12 bagi 4 dapat 3. Dan 18 bagi 4, 8 bagi 4 dapat 2. Nah, dilihat perbandingannya, itu sama-sama 3 banding 2. Ini 3 banding 2, 3 banding 2.
Karena perbandingan sisi yang bersisian sama besar, perbandingan sisi yang bersisian itu sama, yaitu 3/2 atau 3/2, maka dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga EBF. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Tentang perbandingan juga. Sebuah hotel yang tingginya 250 meter dan lebarnya 350 meter, pada gambar rencana tingginya 15 cm. Berapakah lebarnya pada gambar rencana? Oke, mari kita bahas. Karena ini merupakan dari gambar dari benda nyata terus dibuat model, mereka pasti sebangun. Jadi kita punya perbandingan seperti ini. Tinggi sebenarnya dibanding tinggi gambar itu ukurannya atau perbandingannya pasti sama dengan lebar sebenarnya dibanding lebar gambar. Kita masukkan angka-angkanya. Tinggi sebenarnya 250 meter. Tinggi pada gambar 15 cm. Lebar sebenarnya 350 meter. Nah, karena lebar pada gambarnya belum tahu, kita buat dengan Y aja. Oke? Lanjut. Kita jadikan cm agar satuannya sama. 250 meter menjadi 25.000 cm. 350 meter menjadi 35.000 cm. Setelah itu kita kalikan silang. 25.000 dikali Y. Jadinya 25.000 Y. 15 dikalikan 35.000. Kita terus di sini. Maka Y sama dengan 35.000 kali 15 dibagi 25.000 dari sini ya. Dibagi. Nah, sederhanakan antara 25.000 dan 35.000, masing-masing kita bagi 1.000 ya. Dapatnya 35 sama 25. Lanjut, langsung 25 sama 15. Sederhanakan juga, masing-masing dibagi 5 nih. Dapat 5. Nah, yang 15 dapat 3. Sekarang kita punya 5 sama 35. Masing-masing dibagi 5. 5 bagi 5 dapat 1. 35 dibagi 5 dapat 7. Nah, berarti Y-nya adalah 7 dikali 3 dibagi 1. 7 kali 3, 21/1. Jadi dapat disimpulkan bahwa lebar pada gambar adalah 21 cm. Nomor 5. Pada suatu peta dengan skala 1 dibanding 4 juta, jarak antara Semarang dan Salatiga adalah 2 cm. Berapakah kilometer jarak sebenarnya? Kita buat menggunakan konsep perbandingan juga ya. Ukuran peta per ukuran sebenarnya itu sama dengan skala. Ukuran petanya 2 cm. Ukuran sebenarnya itu belum diketahui. Kita simpulkan dengan Y atau dengan X, terserah kalian. Skalanya 1 dibanding 4 juta. Nah, kalau udah dapat kayak gini, kita kalikan silang nih. 1 kali Y. 1 kali Y ya tetap Y. 2 kali 4 juta, kita kalikan Y sama dengan 8 juta cm. Jadi, artinya adalah, tapi jangan lupa, sebelum kita simpulkan, karena jarak antar kota, kita jadikan kilometer terlebih dahulu. 8 juta cm artinya 80 km. Caranya bagaimana? Kalian lihat tangga pada satuan panjang. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jarak Semarang Salatiga adalah 80 km. Jarak sebenarnya ya. Lanjut sekarang ke nomor 6. Dua buah persegi panjang sebangun dengan ukuran 12 cm kali 8 cm dan 9 kali L cm. Jadi kedua persegi panjang ini sebangun. Nah, yang ditanyakan panjang L-nya atau yang kedua ini. Yang kedua adalah perbandingan luas dan keliling. Artinya perbandingan luas persegi panjang yang satu dan persegi panjang yang kedua. Kita bahas. Yang pertama ditanya panjang L-nya. Karena mereka sebangun, berarti berlaku seperti ini. Panjang persegi panjang pertama pasti sama dibanding persegi panjang kedua sama dengan lebar yang pertama dibanding lebar yang kedua. Kita masukkan angka-angkanya. Panjang pertama 12, panjang kedua 9, lebar yang pertama 8. Nah, 12 sama 8. Lebar yang kedua belum diketahui, kita simpulkan dengan X.
Berikutnya kita kalikan silang nih. 12 kali X, 12E, lalu 9 kali 8, plus 8 kali 9. Nah, bisa dikalikan atau bisa dicoret nanti. X sama dengan 8 kali 9, 72. 12-nya dari sini, berarti X sama dengan 72 dibagi 12. X sama dengan 6. Nah, jadi panjang L-nya itu 6 cm. Sudah terjawab yang A. Sekarang kita akan menjawab yang B, yaitu perbandingan luas dan kelilingnya. Kita cari dulu perbandingan luasnya. Nah, luas 1 dibanding luas 2. Karena persegi panjang, berarti rumusnya panjang kali lebar. Yang pertama berarti panjang pertama dikali lebar pertama. Dibandingkan dengan panjang kedua dikali lebar kedua. Ukuran yang pertama adalah 12 kali 8. Lebar yang kedua, ukuran yang kedua 9 kali 6. Nah, kalian bisa mengalihkannya terlebih dahulu, baru disederhanakan, atau dalam bentuk perkalian ini disederhanakan terlebih dahulu. Di sini Pak Andi akan menjelaskan dengan cara sebelum dikalikan, kita sederhanakan terlebih dahulu. Di sini ada 12 sebelah kiri, sebelah kanan juga ada 9. Masing-masing kita bagi 3 nih. 12 bagi 3 dapat 4, 9 bagi 3 dapat 3. Terus ada lagi 8 sama 6. Masing-masing kita bagi 2. 8 bagi 2 dapat 4, 6 bagi 2 dapat 3. Tidak ada yang bisa disederhanakan, kita kalikan langsung aja. 4 kali 4, 16, 3 kali 3, 9. Berikutnya, perbandingan keliling. Karena persegi panjang, berarti rumus kelilingnya adalah 2 kali panjang 2 kali panjang ditambah lebar. Karena ini keliling pertama, berarti panjang pertama ditambah lebar pertama. Karena ini yang kedua, berarti panjang kedua ditambah lebar yang kedua. Kita masukkan angka-angkanya. Ukuran panjangnya 12, lebarnya 8, panjangnya 9, lebarnya 6. Oke, sebelum kita hitung, kita sederhanakan dulu. Karena ada angka 2 di sana, masing-masing kita bagi 2 ya. Dan hasilnya 1. Karena hasilnya 1 nggak perlu ditulis. 12 tambah 8, 20. 9 tambah 6, 15. Masing-masing bisa dibagi 5. 20 dibagi 5 dapat 4. 15 dibagi 5 dapat 3. Jadi perbandingan luasnya adalah 16 dibanding 9, sedangkan perbandingan kelilingnya adalah 4 dibanding 3. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Sebuah kapal tanker panjangnya 300 meter dan lebarnya 60 meter. Dibuat model yang panjangnya 60 cm dan tingginya T cm. Tentukanlah nilai T-nya. Oke, mari kita bahas dengan konsep perbandingan. Berarti panjang sebenarnya dibanding dengan panjang model itu sama dengan tinggi sebenarnya dibanding tinggi model. Kita masukkan angka-angkanya. Panjang sebenarnya 300 meter, panjang modelnya 60 cm, tinggi sebenarnya 60 meter, tinggi modelnya belum ada atau T aja. Kita ubah satuannya agar sama. 300 meter menjadi 30.000 cm. 60 meter menjadi 6.000 cm. Kalau sudah sama satuannya, kita kalikan silang. 30.000 kali T, jadinya 30.000 T. 60 dikalikan 6.000. Udah? Lanjut kita cari T-nya. Berarti T sama dengan 6.000 kali 60 dibagi 30.000. Kalian bisa kalikan 6.000 dikali 60 baru dibagi 30.000 atau disederhanakan dulu. Oke, pada contoh ini kita akan menjelaskan dengan cara penyederhanaan. Antara 30.000 dan 6.000 masing-masing kita bagi 1.000. 6.000-nya dapat 6, 30-nya dapat 30.000-nya dapat 30. Lanjut 30 sama 60. Masing-masing bisa dibagi 30 ya. 30 bagi 30 dapat 1. 60-nya dibagi 30 dapat 2. Maka kita punya T-nya adalah 6 dikali 2 per 1. 6 kali 2, 12. 12 bagi 1 ya tetap 12. Jadi, tinggi T atau ukuran T adalah 12 cm. Jadi modelnya tingginya adalah 12 cm. Lanjut ke nomor 8. Mobil Pak Amin berukuran panjang 4 meter, lebar 2 meter,
Ia ingin membuat garasi dengan lebar bagian depan, kiri dan kanan mobil dibuat sama, yaitu 50 cm. Jika ukuran mobil dan ukuran garasi sebangun, maka gambarlah ilustrasi dari permasalahan tersebut. Yang kedua, bantulah Pak Amin untuk menentukan panjang dan lebar garasi. Yang ketiga, hitunglah luas garasi tersebut. Oke, mari kita bantu Pak Aminnya. Yang pertama, menggambar ilustrasinya. Kita gambar dulu mobilnya yang berukuran panjangnya 4 meter, lebarnya 2 meter. Kita buat kotak aja. Lalu kita buat garasinya dengan ukurannya kayak gini. Depannya itu 50 cm. Kanan dan kirinya juga sama, 50 cm. Tapi yang belakang itu belum diketahui. Nah, terus kita buat kotak lagi untuk garasinya. Oke, jadi selesai ya garasinya dengan ukuran mobil 2 kali 4 meter dan sisa depan 50, kanan 50 cm, kiri 50 cm, dan belakangnya belum diketahui nih. Oke, gambar pertama selesai. Berikutnya yang kedua, yaitu bantulah Pak Amin untuk menentukan panjang dan lebar garasinya. Untuk lebarnya sudah jelas, berarti 2 meter ditambah 50 cm ditambah 50 cm. Satuannya beda, meter sama senti. Kita samakan terlebih dahulu, 50 cm berarti 0,5 meter. Ditambah 0,5 meter. 2 ditambah 0,5 ditambah 0,5 jadinya 3 meter. Lebar garasinya 3 meter. Bagaimana dengan panjangnya? Karena yang bawah ini kita belum tahu ukurannya berapa, kita akan menggunakan konsep kesebangunan. Panjang mobil per panjang garasi itu sama dengan lebar mobil per lebar garasi. Kenapa? Karena garasi dan mobilnya itu sebangun. Kalau udah kita kalikan silang. 2 kali P jadinya 2P. 3 kali 4, kita tulis 3 kali 4. Jadi P sama dengan 3 kali 4 dibagi 2. 3 kali 4, 12. 12 bagi 2 sama dengan 6 cm, 6 meter kok senti. Jadi, lebar garisnya 3 meter, panjang garisnya 6 meter. Berikutnya, luas garasi. Karena bentuknya persegi panjang, berarti luasnya panjang kali lebar. Panjangnya 6, lebarnya 3. 6 kali 3 sama dengan 18 meter persegi. Jadi, luas garasinya 18 meter persegi. Oke, sekian untuk pembahasan soal kesebangunan. Terima kasih. Wassalamualaikum.